Melihat aku terjatuh, Adi dan Dewa pun berteriak, "Bang, cepat lu pada keluar." Setelah mereka keluar, aku pun menyuruh Dewa untuk merapikan sisa-sisa kayu arang yang tadi sore sempat ia gunakan untuk menghangatkan badan. "Bang Adi, jangan bengong, ayo bongkar tenda bang, biar cepat kelar." Ucapku mengajak Adi untuk segera membongkar tenda, dan sewaktu kami membongkar tenda, tiba-tiba Adi teriak dengan sangat kencang, "Astagfirullah, bang jangan dilihat, udah diemin aja." Ucapku sedikit membentak karena aku juga melihat kalau di hadapan kita ada sosok hitam berbulu dengan tinggi yang hampir menyentuh atap silter tempat kami mendirikan tenda, yang kurang lebih sekitar 3 meter. Matanya besar menatap kami dengan warna merah menyala seperti terbakar. "Jika memang kami tidak diperkenankan datang ke sini, izinkanlah kami pulang." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah mistis pendakian yang berjudul Pendakian Ganjil Sindoro Sumbing. Cerita ini ditulis oleh Ahmad Bayahaki. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ceritanya. Desember 2012, saya berencana naik ke Gunung Sumbing sama 2 teman saya, Adi dan Dika. Nama samaran ya. Adi ini orang asli Wonosobo dan pada pendakian kali ini hanya dia yang pernah naik ke Gunung Sumbing. Sedangkan saya dan Dika belum pernah naik ke gunung tersebut. Kami bertiga berangkat naik bus dari Lebak Bulus jam 4 sore dengan memesan kursi duduk di barisan belakang. Sewaktu masuk bus itu sebenarnya saya udah feeling gak enak. Saat melewati orang-orang di barisan depan, mereka itu seakan memandang heran dan sinis ke arah kami. Ya mungkin karena pakaian kami yang compang-camping atau bawaan kami yang gede-gede. Soalnya waktu itu kami gak naruh tas di bagasi. Bodoh amat lah, pikirku sambil jalan menuju kursi yang telah kami pesan. Bus pun jalan dan jam 9 malam kita sampai di tempat pemberhentian bus. Di situ Dika dapat telepon dari abangnya. Dia pun bilang kepadaku dan Aldi, "Abang gue mau ke Slamet nih tanggal 2 Januari, ikutan yuk." "Tanggal 2? Sekalian aja 3S kalau gitu. Pas kan tuh waktunya." 3S itu inisial dari Gunung Sumbing Sindoro Slamet. Si Dika dengan lantangnya mengiyakan ajakan tersebut, sedangkan aku masih belum memberikan keputusan. "Lihat nanti dah bang, kalau kuat ya gue ikut, tapi kalau nggak kuat ya paling gue izin pulang duluan." Singkat cerita, kami sampai di terminal Mendolo jam 5 pagi. Di saat kami turun dari bus, saat itu langsung banyak orang mengerumuni bus menawarkan jasa ojek. Dan saat itu aku melihat sesosok kakek-kakek yang berdiri gak jauh dari tempat kami. Kakek itu mengenakan pakaian sejenis surjan atau pakaian khas Jawa dengan warna coklat bergaris hitam dan terlihat sedikit kusut. Badannya tinggi namun agak membungkuk dengan tongkat kayu yang menyangga kedua tangannya. Tatapannya tajam ke arah kami dengan wajah yang terlihat agak pucat. Sebenarnya aku merasa agak risih juga dilihatin seperti itu, tapi karena berada di kampung orang, aku pun berusaha sopan. Aku pun menundukkan kepala dan sedikit senyum ke kakek tersebut. Tanpa membalas dan dengan ekspresi yang datar, kakek itu pun membalikan badannya dan berjalan menjauh dari tempatnya berdiri tadi. "Ngapa sih itu orang?" ucapku dalam hati. Aku masih penasaran kemana kakek itu pergi, dan sewaktu aku memperhatikan kakek itu berjalan menjauh, tiba-tiba Adi menepuk pundakku. "Ayo bay, langsung nyari bus aja ke depan, biar cepat sampai base camp. Bengong baik lo." "Iya ayo bang." Sambil mengikuti Adi berjalan keluar terminal, aku mencoba untuk melihat ke arah kakek tadi, dan ternyata dia sudah menghilang entah kemana. Aku gak mikir yang macem-macem saat itu dan langsung melanjutkan perjalanan dengan bus 3/4 ke arah Magelang.
Kemudian sampailah kami di desa Garung. Sesampainya di Garung, kondisi cuaca saat itu berkabut sangat tebal. Sampai-sampai Gunung Sumbing yang seharusnya ada di depan kami itu gak kelihatan. Mana gunungnya, Di? Kataku penasaran di mana lokasi gunung yang akan kami daki. Itu di depan. Biasalah kalau pagi mah di sini kabutnya emang tebel. Ntar juga siangan dikit hilang lah. Kami lanjut jalan lagi dan sampailah di base camp. Saat itu masih pagi banget. Dan kondisi base camp saat itu kosong, gak ada pendaki sama sekali. Kami istirahat sejenak, merebahkan badan dan memesan nasi goreng serta teh manis di base camp untuk sarapan. Rencananya kami akan naik agak siang setelah kabut menghilang. Sambil sarapan dan ngeteh, kami pun ngobrol-ngobrol sama beberapa pemuda yang bertugas di base camp Sumbing. Info dari mereka hari ini hanya ada satu rombongan pendaki yang naik, dan mereka sudah berangkat tadi pagi sebelum kami sampai. Tak lupa kami juga menanyakan info mengenai cuaca di Gunung Sumbing beberapa hari terakhir. Wah, seminggu ini hujan terus, Mas. Matahari juga belum kelihatan. Waduh, gak kelihatan matahari, Mas. Berkabut gini terus dong sepanjang hari. Ya begitu deh, Mas. Kemarin juga banyak pendaki yang gak jadi muncak karena badai di atas. Setelah ngobrol-ngobrol, kami izin keluar untuk melengkapi kebutuhan logistik. Kami belanja logistik di pasar yang berada gak jauh dari base camp. Setelah yakin semua bahan logistik telah terpenuhi, kami pun packing ulang tas kami dan membagi-bagi beban bawaan kami. Selesai packing, kami sedikit merebahkan badan dulu dan memejamkan mata karena kabut masih sangat tebal. Aku pun ketiduran dan ketika membuka mata saat itu sudah jam 10:30 siang. Karena kabut masih belum juga menghilang, kami pun akhirnya berangkat siang itu dengan kondisi kabut tebal menyelimuti perjalanan kami. Oh ya, sebelum berangkat pihak basecamp menyarankan kami untuk lewat jalur baru karena jalur lama sangat licin dan banyak pohon tumbang. Jadi jalur pendakian Gunung Sumbing via Garung itu memang terpecah dua, ada jalur lama dan jalur baru, yang nantinya kedua jalur ini akan bertemu di satu titik yang disebut Pestan. Kami pun mulai mendaki melewati jalur baru mengikuti saran dari pihak basecamp. Adi berjalan di depan sebagai leader, diikuti Dika dan terakhir aku di paling belakang. Dengan kondisi kabut tebal seperti itu, kami pun berjalan saling berdekatan. Kira-kira jam 1 siang kami sampai di pos 1. Di sini kami istirahat sebentar sekedar mengatur nafas dan menyiapkan raincoat karena cuaca mulai agak gerimis. Gak sampai 15 menit istirahat di pos 1, kami lanjut lagi perjalanan menuju ke pos 2 Gatakan. Dan di tengah perjalanan hujan pun turun semakin deras. Kami terus berjalan dan tetap menjaga jarak agar tetap aman dan berdekatan. Lama rasanya kami berjalan namun belum juga sampai ke pos 2 Gatakan. Dari ekor mata aku melihat ada banyak sosok bayang-bayang hitam yang seakan sedang mengawasi perjalanan kami. Karena gak berani menengok untuk memastikan bayangan hitam tersebut, aku hanya menunduk ke bawah ke arah langkah sepatu Dika. Gak lama terdengarlah suara-suara seperti orang ngobrol dari kejauhan. Suara itu terdengar samar-samar dan sepertinya sangat ramai. Aku pun menengok ke arah sumber suara yang berasal dari sebelah kiri atas. Saat itu aku berpikir, mungkin itu rombongan pendaki yang tadi pagi berangkat duluan kali ya, dan mereka sedang istirahat di pos 2. Tapi masa iya mereka masih di pos 2? Sedangkan sudah jalan dari pagi sebelum kami sampai base camp. pikirku agak ragu, dan sewaktu aku mencoba mengalihkan pandangan ke arah sepatunya Dika lagi, ternyata Dika dan Adi sudah sangat jauh di depanku. Aku berusaha mengejar mereka dan saat mulai dekat, Adi berkata, Alhamdulillah sampai juga kita di pos 2. Mendengar hal itu, aku agak senang tapi juga sedikit bingung. Suara keramaian itu berasal dari kiri atas sedangkan posisi pos 2 ada di sebelah kanan. Dan gak ada orang satupun di pos 2. Udahlah, mungkin halusinasi karena kecapean aja. Pikirku berusaha positif. Kami pun istirahat dulu di pos 2 yang berupa shelter sederhana dengan tiang-tiang kayu yang terlihat agak rapuh. Di situ kami ngopi dulu sambil menunggu hujan agak reda. Setelah hujan reda, kami kembali melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan. Dan saat itu sudah menunjukkan jam 4 sore. Baru beberapa menit berjalan, kabut datang lagi semakin tebal. Bahkan jarak pandang saat itu nggak sampai 5 meter. Karena mengejar waktu yang sudah sore, kami pun terus berjalan dengan posisi yang sama seperti awal tadi. Adi di depan diikuti Dika, lalu aku di belakang.
terus berjalan di tengah kabut yang tebal. Sampailah kami di jalur yang agak menanjak, curam dan terlihat sangat licin. Dengan sangat hati-hati kami menaiki jalur itu, bahkan sesekali kita harus merangkak supaya nggak kepleset. Hampir sampai di atas tanjakan itu, seketika kabut hilang dan terlihatlah jalur yang kami lalui saat ini. Dan ternyata tepat di sebelah kananku jurang. Melihat jurang yang benar-benar ada di bawah kakiku, seketika kaki dan badan rasanya langsung lemas. Di situ aku terduduk buat nenangin diri dan kemudian melanjutkan langkah dengan sangat hati-hati. Sampai di atas terlihatlah tanah lapang yang sangat luas dengan pemandangan yang sangat indah. Itulah Pestan, titik temu antara jalur lama dan jalur baru. Karena waktu yang sudah sangat sore, kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di Pestan. Dan disinilah kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Pada malam hari saat itu sekitar pukul 9 malam, setelah makan dan ngobrol-ngobrol, aku dan Adi memasak air lagi untuk ngopi di teras tenda. Dika saat itu sudah tertidur pulas, kecapean dan kekenyangan mungkin. Sedang asik ngobrol, tiba-tiba terdengar seperti suara sesuatu menghantam tenda kami. Suaranya keras dan bersumber dari belakang tenda, seperti dipukul atau dilempar sesuatu. Seketika kami pun terdiam heran dan juga takut. Angin? Gak mungkin. Posisi tenda kami saat itu dikelilingi gundukan tanah yang gak terlalu tinggi, namun cukup untuk menghalangi angin dari sisi belakang kami. Dan suara angin gak seperti itu. Karena gak berani memastikan keluar tenda, kami pun hanya mengalihkan ketakutan kami dengan terus mengobrol dan memutar musik di handphone. Setelah air matang, aku langsung menyeduh segelas kopi dan gak lama aku mendengar suara lonceng dari kejauhan. Ada yang lagi naik lagi tuh bang. Si Adi cuma diem dan tiba-tiba bertingkah aneh seperti melihat sesuatu. Dia pun langsung matiin MP3 dan perlahan masuk ke dalam tenda. Pintu tutup, bay. Gue tidur dulu aja. Dingin juga lama-lama. Lah, ini kopi baru jadi, bang. Ucapku agak kesal karena kopi baru banget diseduh. Aku menutup pintu tenda karena angin memang terasa sangat kencang di luar sana. Tapi karena rokok masih panjang dan kopi baru banget diseduh, aku pun lanjut ngopi dulu di teras tenda sambil beresin nesting dan kompor. Sewaktu aku membersihkan nesting, seketika suasana menjadi hening. Angin berhenti berhembus dan suara flysheet yang tertiup angin pun tak terdengar lagi. Saat suasana semakin sunyi, suara lonceng itu pun terdengar kembali. Semakin suara itu mendekat, terdengarlah suara langkah kaki yang seirama. Semakin lama langkah kaki itu semakin mendekati tendaku. Dan sewaktu langkah kaki itu tepat di depan tenda kami, aku pun basa-basi menawarkan kopi. Siapa tahu dia juga haus dan mau istirahat. Naik mas, mampir dulu nih ngopi. Iya mas. Jawabannya singkat dan hening kembali. Saya pun berusaha membuka pintu tenda karena saya pikir pendaki itu sedang berhenti di luar tenda kami untuk istirahat. Tapi saat pintu terbuka, kakiku menyenggol nesting yang tadi baru saya bersihin. Kopi juga tumpah dan saya buru-buru nutup tenda. Kenapa? Karena di luar itu kosong. Gak ada pendaki ataupun sumber dari suara langkah kaki maupun lonceng yang tadi aku dengar. Dengan sedikit panik, aku langsung masuk mencari posisi buat tidur dan berusaha memejamkan mata. Dengan sarung yang menyelimuti kepala tanpa berani membuka mata lagi saat itu. Bahkan sleeping bag pun lupa aku pakai. Dengan memaksakan mata untuk terpejam, lama-lama aku pun tertidur. Kemudian di dalam itu, aku bermimpi. Sebenarnya aku agak ragu sih. Gak tahu itu mimpi atau nyata. Gimana ya? Ya mimpi di dalam mimpi gitu. Jadi di dalam mimpi aku itu, aku terbangun di depan sebuah gubuk yang terlihat rapuh. Saat itu aku berada di balai bambu tepat di depan gubuk tersebut, yang mana di sebelah kananku ada sebuah pintu yang agak sedikit terbuka. Aku hanya memperhatikan sekitar namun gak berani untuk melihat ke dalam pintu itu. Tak jauh dari gubuk itu terlihat tanah lapang dan sangat luas dengan kerumunan banyak orang yang berlalu lalang. Pakaiannya terlihat sangat asing bagiku. Kebanyakan yang laki-laki hanya menggunakan celana tanpa atasan, dan perempuannya menggunakan kebaya dengan bawahan kain batik. Di sekitar kerumunan itu terlihat juga beberapa orang dengan perawakan agak pendek. Mohon maaf ya, saya sebut mereka ini kerdil. Mereka berkerumun mengelilingi dua orang kerdil lainnya, yang mana masing-masing memegang sebilah pisau yang agak melengkung.
Mereka ini seperti sedang bertarung dan dikelilingi penonton seperti sabung. Di sisi lain, di sebelah kanan kerumunan itu terlihat sebuah bangunan kayu yang menyerupai panggung. Di atasnya terlihat banyak orang dengan pakaian yang rapi dan terlihat mewah. Dan di barisan paling depan terlihat ada seorang wanita yang sedang didandani layaknya seorang pengantin. Wanita itu duduk di sebuah kursi kayu dengan posisi membelakangiku, atau menghadap ke arah orang-orang yang terlihat rapi itu, dan dari belakang sangat jelas terlihat gaun putih yang dikenakannya itu terlihat mewah dan sangat mengkilau. Ketika aku sedang memperhatikan mereka, tiba-tiba kepala wanita itu menoleh agak terpatah-patah sampai akhirnya berputar 180 derajat menghadap ke arahku dan kemudian tersenyum. Karena ketakutan, aku pun menghentakkan badan ke belakang sampai menabrak dinding gubuk tempat aku terbangun. Dan kemudian dari pintu yang ada di sebelahku keluarlah sesosok kakek-kakek dari dalam gubuk. Ingat sosok tua yang aku lihat di terminal? Ya, itu dia. Dengan perawakan tinggi dan agak membungkuk, dia menatap ke arah wanita yang menyeramkan itu. Aku pun memberanikan diri untuk bertanya, Kakek siapa? Beliau tak menengok dan hanya bilang, "Jangan tanya dan menjawab apapun dari siapapun. Ikuti Aki dan jangan berhenti melangkah." Kakek itu pun mulai melangkah dan berjalan agak cepat karena memang gak tahu harus kemana lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun berdiri dan langsung berjalan mengikuti kakek itu. Seperti seorang anak yang takut kehilangan orang tuanya, aku berjalan dengan mencengkram baju kakek tersebut dari belakang tanpa berani menoleh ke kiri ataupun kanan. Terus berjalan dan kami pun mulai memasuki kerumunan di tengah tanah lapangan tersebut. Aku memberanikan diri untuk menoleh dan melihat keadaan di kerumunan itu. Ternyata mereka sedang bertransaksi layaknya di pasar dengan sistem barter. Dari sebelah kiri terlihat seseorang berlari menghampiri kami dengan membawa beberapa kulit hewan yang sudah kering di tangannya. Sesampainya di samping kami, dia langsung menyodorkan kulit itu kepada si kakek tanpa bicara apapun. Aku gak ngerti apa maksudnya. Di situ aku berpikir kalau orang ini mau menukarkan kulit hewan tersebut dengan aku. Tak lama kami pun dikerumuni oleh banyak orang-orang yang mengikuti hal tersebut. Beberapa di antara mereka menarikku dari belakang dengan bau busuk yang seakan membuatku tak bisa bernafas. Ditambah lagi beragam suara melengking di tengah keramaian yang seakan membuat kupingku mau pecah. Aku pun hanya bisa memejamkan mata karena tak berani lagi untuk melihat. Kemudian menggenggam baju si kakek semakin kencang. Semakin jauh kami berjalan, rasanya aku sudah semakin gak kuat untuk bernafas. Saat itu aku hanya bisa pasrah dan membayangkan senyum orang tuaku yang mungkin berubah menjadi isak tangis. Aku terus berdoa dan perlahan suara bising serta bau busuk itu mulai menghilang. Si kakek pun mulai berjalan agak melambat kemudian berhenti. Aku belum berani membuka mata lalu beliau berkata, "Aki hanya bisa antar kamu sampai sini. Sekarang buka mata kamu. Setelah itu pulang ke tempat di mana seharusnya kamu berada." Dan tiba-tiba seperti orang yang terjatuh dari ketinggian, aku terbangun di dalam tenda dengan rasa kaget dan detak jantung yang berdebar sangat kencang. Karena rasa takut yang luar biasa, aku langsung membangunkan Adi dan Dika yang masih tertidur. Tapi aku gak berani menceritakan mimpi yang aku alami semalam. Karena hari sudah pagi, kami pun segera memasak untuk sarapan. Dan sewaktu sarapan, Adi bercerita mengenai pengalaman-pengalaman serunya di Gunung Sumbing. Saat itu aku baru tahu kalau Pestan adalah singkatan dari Peken Setan atau Pasar Setan. Setelah sarapan, Dika mengajak kami untuk segera berangkat ke puncak Gunung Sumbing. Saat itu aku sempat menolak, tapi mereka meyakinkanku kembali untuk terus lanjut ke puncak. "Tanggung, Bay. Sayang sudah sampai sini. Kalau harus turun lagi, puncak paling 3-4 jam dari sini." Akhirnya aku pun ikut mereka ke puncak karena aku takut juga kalau harus menunggu di tenda sendirian. Singkat cerita, kami sampai di puncak dan cuaca saat itu sedang sangat cerah. Kami pun bertemu dengan rombongan pendaki yang diceritakan oleh pihak basecamp dan ternyata mereka camp di Watu Kotak. Menjelang siang kabut pun turun lagi, nggak setebal sewaktu kami naik sih, tapi lumayan mengganggu pandangan kami lah. Kami pun langsung bergegas untuk turun dan sampai di tenda kami langsung packing dan siap-siap untuk turun menuju ke base camp. Oh iya, saat itu kami turun lewat jalur lama, alasannya supaya ngerasain lah 2 jalur yang berbeda ini. Akhirnya kami sampai di base camp dengan selamat.
Kami segera beristirahat meluruskan kaki. Tak lupa kami pun segera bersih-bersih. Nah, sewaktu aku lagi nyuci sepatu yang udah gak berbentuk, dari kejauhan si Dika berjalan menghampiriku dengan wajah yang pucat dan terlihat kesal. Ngapa nih anak? Pikirku dalam hati. Dia terus berjalan ke arahku semakin cepat dan tiba-tiba si Dika mendadak muntah-muntah. Lo kagak kenapa-napa kan, Dik? Kagak baik, aman. Kecapean aja sih kayaknya ini. Dia jawab biasa aja seperti gak ada apa-apa. Padahal sebelum dia muntah, aku melihat dia seperti sangat kesal dan berjalan seakan mau memukulku. Aku pun membawa dia ke base camp untuk ngeteh dan menghangatkan badan. Saat Dika mulai terlihat agak seger, dia bilang kalau dia gak bisa ikut lanjut karena badannya udah gak kuat. Selain itu, Dika juga meyakinkanku dan Adi untuk tetap lanjut. Udah kalian lanjut aja, gue gak apa-apa kok, balik sendiri, santai aja. Karena egoku waktu itu memang masih tinggi-tingginya, akhirnya aku dan Adi pun memutuskan untuk lanjut ke Sindoro tanpa Dika. Sore hari aku dan Adi mengantar Dika ke terminal setelah dia pulang naik bus. Aku ikut Adi ke kampungnya untuk istirahat sebelum mulai perjalanan besok ke Sindoro. Dan ternyata perjalanan ke Sindoro itu ternyata gak semulus pendakian ke Sumbing. Dan di Sindoro lah segala macam kengerian itu menampakkan wujudnya dalam bentuk suara juga fisik. 28 Desember 2012, setelah aku turun dari Gunung Sumbing. Awalnya kami berencana untuk naik ke Sindoro esok hari, tepatnya tanggal 29 Desember. Tapi karena cuaca seharian penuh di hari itu hujan deras, kami pun memilih untuk menunggu cuaca hingga lebih bersahabat dan memanfaatkan hari itu untuk berbelanja logistik serta perlengkapan tambahan untuk pendakian. Malam hari di rumah Adi, kami pun berdiskusi dan sepakat untuk naik esok hari di tanggal 30 Desember via jalur Tambi. Enaknya gimana nih, Bay? Kita berangkat besok atau tanggal 31 aja ya? Kalau emang cuaca mendukung mah, mending kita jalan besok aja, Bang. Ambil 2 malam aja sekalian. Jadi jalan juga lebih santai dan dapat tahun baru di atas juga. Wah, boleh juga sih itu. Iya, ini sepupu gue mau ikut katanya. Kasih nggak? Dia ini orangnya awam banget sama gunung. Soalnya dari kecil dia ikut orang tuanya kerja di perkebunan sawit. Ini pas banget dia lagi pulang ke sini sih. Lah, ajak aja Bang buat ngeramein juga. Daripada kita naik berdua doang, sepi bener. Mana orangnya? Udah tidur doi. Yaudah, nanti gue siapin perlengkapan buat dia, biar besok nggak ribet nyiapin lagi kalau emang dia jadi ikut. Singkat cerita, tanggal 30 Desember kami bertiga, aku, Adi dan sepupunya yang bernama Dewa, berangkat menuju ke jalur pendakian Tambi jam 11 siang. Saat itu cuaca terlihat sangat cerah dan panas. Beda banget sama hari sebelumnya yang mana hujan turun dengan deras seharian penuh. Kami naik angkutan umum dan jam setengah 12 sampailah kami di persimpangan jalan antara Argo Wisata Tambi dan Dieng. Di persimpangan itu kami menunggu mobil bak untuk nebeng lah sampai ke jalur pendakian, sambil mencari makanan dulu untuk ngisi perut. 1 jam kami menunggu, tapi gak ada satupun mobil bak yang melewati jalur itu. Karena hari makin siang, setelah bergantian sholat zuhur, kami pun mulai berjalan menuju ke jalur pendakian Tambi dengan berjalan kaki. Ini kita registrasi pendakian di mana, Bang? Ntar di atas, di rumah warga. Kita laporan sekalian izin buat naik. Soalnya jalur ini belum ada base camp. Biasanya warga lokal yang lewat sini sih. Terus, ini kita jalan masih jauh, Bang, buat ke jalur. Lumayan dah. Pemanasan lah. Ya ntar juga sambil jalan ada mobil yang lewat. Kami jalan perlahan dengan kondisi jalan yang lumayan menanjak. Dan saat itu kondisi jalanan serta pedesaan yang kami lewati benar-benar sepi. Gak ada satupun mobil yang lewat. Bahkan aku tidak melihat warga sekitar seorang pun saat itu. Dalam hati aku merasa agak aneh. Ini desa sepi amat ya. Orangnya pada kemana sih? Setelah berjalan agak jauh sekitar 1 kilo lah, tepat di pintu masuk area Argo Wisata Tambi, terlihatlah sebuah mobil bak yang lewat. Kami pun memberhentikan mobil tersebut. Saat mobil itu berhenti, Adi meminta izin untuk ikut sampai ke jalur pendakian. Mas, boleh kita ikut sampai ke kebun teh? Oh monggo silakan Mas. Sopir itu menjawab tanpa ekspresi di wajahnya, bahkan dengan mata yang tetap lurus ke depan tanpa berpaling ke arah kami.
Sama nanti bisa tolong berhenti dulu gak mas di sekitar kantor desa? Kami mau izin dulu buat mendaki. Iya mas. Jawab supir itu lagi singkat seperti sebelumnya. Kami pun akhirnya menaiki mobil bak itu, yang mana bagian belakang mobil tersebut tertutup terpal sehingga membuat kami sedikit bisa berteduh dari teriknya matahari. Kami bertiga bercanda dan tertawa riang saat itu, mengobrol kesana kemari, dan karena kondisi mobil yang agak tertutup, Adi pun gak sadar kalau kita sudah melewati desa tempat di mana seharusnya kami melakukan perizinan untuk mendaki. Sampai akhirnya sampailah kami di area perkebunan teh yang merupakan pintu masuk menuju jalur pendakian Gunung Sindoro via Tami. Saat kami bertiga telah turun dari mobil tersebut, sopir itu pun tanpa memperdulikan kami langsung menancap gas dan meninggalkan kami begitu saja. Padahal saat itu aku mau ngasih ongkos tanda terima kasih. Aku gak berpikiran macam-macam saat itu. Ya mungkin memang sopir itu sedang buru-buru dan dia emang gak mau menerima ongkos dari kami. Gimana nih bang? Tanyaku ke Adi mengenai proses perizinan karena sudah kelewatan. Ya mau gimana, lanjut aja dah. Kalau kita turun lagi lumayan juga jaraknya. Belum tentu ada mobil lagi yang lewat ke sini. Gak apa-apalah. Gue pernah juga kok begini dan aman-aman aja sampai turun lagi. Kami pun akhirnya melanjutkan perjalanan tanpa registrasi, dan aku juga ikut aja karena tahu si Adi memang sering naik turun lewat jalur ini. Perjalanan diawali dengan jalur berbatu memasuki kebun teh. Jalur ini cukup luas dan memang merupakan jalur mobil yang biasa digunakan warga sekitar untuk mengangkut hasil panen. Kami melangkah menikmati pemandangan kebun teh ditemani dengan teriknya matahari yang saat itu benar-benar panas hingga terasa membakar kulit. Perjalanan menuju ke pos 1 ini sangat lancar tanpa hambatan sedikit pun. Dan gak sampai setengah jam kami sampai di pos 1. Di sana kami istirahat sebentar sambil merebahkan badan serta berteduh dari teriknya matahari. Kurang lebih 15 menit kami beristirahat. Kami pun melanjutkan perjalanan dan saat itu waktu menunjukkan pukul 2 siang. Ayo lanjut, biar gak kesorean kita sampai lokasi camp. Ntar rencana kita mau nge-camp di mana emang bang? Rencananya gue sih di pos 3. Dari sini kurang lebih 2 jam perjalanan ke pos 3. Kalau kita jalan santai ya selambat-lambatnya kita sampai jam 5 lah. Dengan semangat kami pun segera melangkahkan kaki menuju ke pos 2. Dari pos 2 ini kami sudah tidak berjalan melalui jalur mobil yang berbatu seperti awal tadi, tetapi mulai mengikuti jalur setapak di tengah perkebunan teh. Baru beberapa langkah keluar dari pos 1, aku merasa tas keril yang aku bawa menjadi lebih berat. Saat itu Adi dan Dewa berjalan di depanku dengan ritme yang sama seperti sebelumnya. Gak cepet juga gak lambat. Tapi dari pos 1 ini aku mulai tertinggal dan rasanya sudah gak bisa mengikuti ritme perjalanan mereka. Melangkahkan kaki pun rasanya sangat berat saat itu. Berat bener dah ini logistik sama air. Pikirku positif kalau tasku berat karena berisikan beban 8 liter air ditambah logistik. Kami memang membawa perbekalan logistik dan air cukup banyak karena kami berencana 2 malam sambil bersantai-santai di atas nantinya saat malam tahun baru. Walaupun agak tertinggal, aku berusaha terus berjalan dan menjaga ritme perjalanan agar tidak tertinggal terlalu jauh dengan mereka. Tapi semakin lama langkahku terasa semakin melambat. Adi dan Dewa mulai jauh menghilang dan beberapa kali mereka juga sempat memanggilku dari kejauhan. Bye, aman. Aman Bang Adi. Aku terus berjalan perlahan dengan keringat bercucuran yang mulai membasahi. Semakin lama berjalan, aku merasa langkah kakiku semakin berat. Bukan hanya karena rasa capek dan pegal, tapi rasanya kakiku seperti ditahan oleh sesuatu yang sangat berat. Namun saat aku melihat ke bawah, ke arah kaki dan sekitar, ya nggak ada apa-apa. Aku pun berhenti sejenak sambil mengatur nafas. Ada yang gak beres nih, pikirku sambil membayangkan pesan dalam mimpi sewaktu perjalanan ke Gunung Sumbing kemarin. Buka mata kamu. Setelah itu pulang ke tempat kamu seharusnya berada. Ucap sosok kakek dalam mimpi itu. Sewaktu aku mau berjalan lagi, tiba-tiba langkahku kembali terhenti oleh seekor ular yang lewat tak jauh dari lokasiku berdiri saat itu. Ular itu cukup besar seukuran lengan orang dewasa yang terlihat saat itu hanya badannya saja.
Sedangkan kepalanya sudah masuk ke pepohonan teh. Ekornya pun masih berada di pepohonan teh di seberangnya. Melihat hal itu, pikiranku mulai bercampur aduk. Kaki dan Carrier terasa berat gak wajar. Dan ular ini, apakah benar ini ular nyata atau hanya halusinasiku? Aku pun menunduk dan bertanya dalam hati, apa sebenarnya salahku di sini sampai harus merasakan hal-hal seperti ini? Dan sewaktu aku menoleh ke arah ular tadi, hewan itu sudah tidak ada. Aku pun lanjut berjalan sambil melirik kiri dan kanan sedikit waspada. Takutnya ular itu masih ada di sekitaran sana dan belum pergi jauh. Tak lama aku sampai di pos bayangan. Di situ terlihat Dewa sedang merebahkan badan sambil menutupi badannya dengan sarung dan jaket yang ia gunakan. Karena di pos bayangan ini sebenarnya memang tidak ada tempat berteduh, hanya tanah lapang yang gak begitu luas dan cukup terbuka. Untungnya matahari mulai tertutup awan saat itu. Ketika aku melepaskan Carrier dari punggung, Adi langsung menghampiriku. Air yang di botol oper aja sini, Bay. Kayaknya bawaan lu keberatan tuh. Boleh, Bang. Pos 2 masih jauh, Bang. Kira-kira berapa lama lagi ini kita jalan? Pos 2 mah dikit lagi tuh, paling 15-20 menit lagi sampai. Masih cukup lah kita ngejar untuk camp di pos 3. Baru jam setengah 4 nih. Hah? Jam setengah 4? Berarti lama juga ya. Lo nungguin gue? Ah iya, udah setengah jam lebih gue di sini. Tumben amat lu jalan lambat bener. Gak tahu, Bang, badan gue rasanya ngedrop banget ini. Ya udah, ini air gue bawa 2 botol ya. Gue jalan lagi pelan-pelan. Udah berasa dingin juga ini kelamaan diem. Kasihan juga si Dewa. Ntar gue tunggu di pos 2 ya. Ya oke, Bang. Ntar gue nyusul, istirahat dulu bentar. Setelah mengatur nafas dan detak jantung mulai stabil, aku melanjutkan perjalanan lagi ke pos 2. Mengingat beban air sebanyak 3 liter telah dibawa oleh Adi, seharusnya bebanku akan lebih ringan. Tapi entah kenapa saat aku mengangkat Carrier rasanya justru semakin berat. Bahkan 2 kali lebih berat dari sebelumnya. Aku pun memaksakan kaki untuk tetap melangkah menuju pos 2. Tapi karena memang beban yang benar-benar terasa berat, dalam beberapa langkah sesekali aku harus berhenti untuk mengatur nafas dan istirahat. Mungkin karena memang ngerasa lama banget, si Adi pun balik lagi menjemputku dan menawarkan diri untuk membawa Carrierku ke pos 2. Bay, sini tas lu gue bawain. Badan lu udah ngedrop parah itu kayaknya. Bang, kalau ada skep buat ngediriin tenda di pos 2, ngecamp di situ aja ya, Bang. Badan gue udah gak kuat buat lanjut nih. Ya santai. Itu gue udah diriin tenda di pos 2 sih. Si Dewa juga lagi beres-beres. Udah sini gue bawain tas lo. Bentar lagi sampai kok. Adi pun mulai jalan kembali menuju pos 2 dengan menggendong Carrierku di pundaknya dan sedikit berlari. Saat itu aku agak heran dan bertanya dalam hati, kok enteng banget sih itu tas kayaknya di pundak dia. Setelah sedikit beristirahat, aku lanjut berjalan dan kurang lebih 15 menit sampailah aku di pos 2. Di sana terdapat sebuah shelter tanpa dinding dan lumayan luas, mungkin tempat para petani teh beristirahat dan mengumpulkan hasil panen. Di luar shelter itu aku melihat Adi sedang ngobrol dengan seorang pria parubaya, mungkin petani atau warga lokal yang sedang beristirahat. Mereka ngobrol dengan bahasa Jawa dan kelihatannya serius banget. Karena gak mau mengganggu obrolan mereka, aku pun hanya sekedar senyum kepada orang itu dan lanjut menuju ke arah shelter tempat Adi mendirikan tenda, menghampiri Dewa yang sedang beres-beres. Aku pun membantu Dewa untuk beres-beres, sekalian mau masak air nih buat bikin teh dan kopi untuk menghangatkan badan. Karena cuaca mulai terasa agak dingin. Saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 16.20. Sewaktu aku menyalakan kompor, orang yang ngobrol sama Adi terlihat mulai pergi dengan membawa beberapa ikat kayu bakar. Saat itu aku melihat Adi seperti orang yang kebingungan. Dia terus melihat ke arah petani itu pergi, dan sewaktu Adi berjalan ke arah kami, aku pun bertanya, "Kenapa, Bang?" "Gak apa-apa, Bay. Gue cuma ngerasa agak aneh aja sama orang tadi." "Aneh gimana? Emang lu ngobrolin apaan sih tadi? Kayaknya serius banget." Adi pun bercerita mengenai hal yang dibicarakan oleh petani tadi. Jadi petani itu menceritakan mengenai salah satu bukit di seberang Sindoro.
Menurutnya di sana ada sebuah desa tersembunyi yang mana hanya diketahui oleh beberapa orang dan tiba-tiba desa itu menghilang begitu saja. Petani itu pun bilang, "Kalau ada waktu kapan-kapan, coba Mas main ke sana. Di sana banyak hewan-hewan dan pemandangan yang gak kalah indah dengan pemandangan di Sindoro." Dan menurut petani tadi, hewan-hewan itu gak seperti hewan yang kita kenal. Mereka adalah para penduduk desa yang menjelma menjadi hewan untuk melindungi desanya. Ya, yang Adi tangkap saat itu. Hewan yang disebutkan tak lain adalah siluman. Selain obrolan yang aneh itu, ada satu lagi yang membuat Adi merasa adanya keanehan. Karena petani itu adalah satu-satunya orang yang kita temui selama pendakian ini. Selain sopir mobil bak yang juga sedikit berperilaku agak membingungkan. "Udahlah, gak usah dipikirin. Lo istirahat aja dulu sono, Bay. Muka lo udah pucat banget tuh," kata Adi tiba-tiba memotong ceritanya mengenai orang tersebut. "Ya udah, rebahan dulu dah gue. Bangunin maghrib ya." "Sip." Saat aku tertidur pulas, tiba-tiba Dewa menepuk-nepuk kakiku berusaha membangunkan dan dia bilang, Bang, ini suara apa ya, Bang?" tanya Dewa dengan wajah yang sedikit menengok ke kiri kanan seakan mencari sesuatu. Sambil menyadarkan diri karena baru bangun dan juga sedikit pegal-pegal, aku pun berusaha mendengarkan suara yang dimaksud oleh Dewa. Suara itu terdengar samar-samar di sela hembusan angin, tapi jika fokus mendengarkannya, suara itu seakan menjadi sangat jelas. Itu suara gamelan dan terdengar berasal dari jalur pendakian di atas kami. Di situ aku berusaha tetap tenang walaupun sedikit agak takut mendengar suara gamelan itu. "Ini mah suara MP3. Kelupaan dimatiin kali tadi ya." Ucapku asal dan berusaha agar si Dewa gak nyari-nyari asal suara tersebut. "Ini, Bang," katanya sambil menunjuk musik boxnya Adi yang sudah mati. "Ini udah mati dari tadi, Bang. Baterainya habis kayaknya. Ada yang pesta kali, Wak, di bawah. Ke bawah angin suaranya jadi kedengeran sampai sini. Udahlah, gak usah didengerin. Ah, ini suaranya gak jauh kok, Bang. Apaan sih ya?" Dengan polosnya dia ngomong seperti itu sambil melangkah keluar tenda. Aku pun berusaha mencegah dia, takutnya dia keluar karena penasaran nyari sumber suara itu. "Mau kemana lu, Wak? Udah sini aja, gak usah keluar. Udah hampir gelap itu. Keluar doang bentar, Bang, nyari angin. Ngap gue tidur di dalam apa itu." "Ya udah, jangan jauh-jauh, Wak. Di depan tenda aja, udah mau gelap." Ucapku sambil bergerak ke arah pintu tenda mengawasi Dewa. Seperti orang yang sedang senam, dia menggerakkan tangannya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah bergantian. Dia terus jalan ke depan dan sewaktu dia mulai keluar dari shelter, tiba-tiba kabut tebal pun turun dengan sangat cepat, seakan ingin menghalangi pandanganku ke arah Dewa. Melihat hal tersebut, aku pun bangun dan teriak, "Wah, sini udah balik ke dalam tenda. Bantuin gue bersihin gelas sama masak air buat ngeteh." Dia pun nurut dan menghampiriku ke arah tenda. Dan gak lama handphone Adi berbunyi tanda telah masuk waktu maghrib. Dewa pun mengajak sholat maghrib dulu, dan suara gamelan itu mulai menghilang perlahan-lahan. Selesai sholat, aku masuk lagi ke dalam tenda. Awalnya mau bangunin Adi, tapi kelihatannya dia pulas banget dan kata Dewa, dia baru banget tidur. Ya udahlah, karena kasihan mau bangunin, aku pun membiarkan dia tetap tidur dan aku pun mulai menyelimuti badan dengan sleeping bag karena hari mulai gelap. Udara mulai terasa sangat dingin. Kami pun gak jadi masak air yang emang awalnya hanya alasanku untuk memanggil si Dewa. Aku pun menemani Dewa ngobrol sambil tiduran. Posisiku saat itu berada di pinggir tepat di sisi dinding tenda. Adi di tengah dan Dewa di pinggir sisi satunya. Ngobrol kesana kemari dan akhirnya aku pun ketiduran. Dewa membangunkanku lagi dan dia bilang kalau dia dengar suara gamelan itu lagi. "Udah coba merem aja, Wak, paksain. Nanti juga tidur. Ini ada yang lagi main musik kali di desa bawah." Ucapku menenangkan Dewa padahal saat itu aku gak dengar suara apapun. Aku tidak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang berhembus mengoyak-ngoyakkan tenda kami. Saat itu aku merasa angin seperti datang menyerbu sangat kencang hingga mengoyak-ngoyakkan tenda kami. Dalam hati aku berusaha untuk terus berdoa, meminta dijaga dan dijauhkan dari segala macam gangguan yang terjadi saat ini.
Aku melihat ke arah Adi, dia tidur dengan sangat tenang dan sepertinya pules banget. Paling dia gerak hanya sekedar menggeser tangan atau kaki. Aku melihat Dewa sedang berusaha untuk tidur. Dia bergerak mencari posisi sambil terus memejamkan matanya. Dan saat itu dari luar tenda aku merasa seperti banyak sekali bayangan serta suara kecil gesekan langkah kaki yang sedang mengelilingi tenda kami. Angin pun berhembus semakin kencang, seakan datang dari segala arah berusaha menyapu tenda kami. Aku berusaha untuk tidur lagi. Dengan tangan kanan aku gunakan untuk menutup mata dan tangan kiri memastikan kalau Adi masih ada di samping kiri sambil meredahkan rasa takut dalam diriku. Posisi saat itu badanku menempel dengan dinding tenda di sebelah kanan dan sewaktu masih berusaha memejamkan mata, tiba-tiba ada yang mengelus kaki sampai ke badanku dari luar tenda. Sontak aku pun bergeser ke kiri dan saat itu Adi langsung terbangun. Dengan mata merah dan muka yang sedikit pucat serta keringat dingin yang mengucur deras di sekujur tubuhnya. Bay, kita turun sekarang ya. Lu kenapa bang? Kita turun sekarang ya. Gak apa-apa kan Bay? Wah, santai bang, atur nafas dulu. Kalau emang mau turun gak apa-apa, ayo kita turun. Tapi santai aja bang, jangan dibawa panik gitu. Kita packing di dalam tenda aja ya. Ucapku berusaha menenangkan Adi. Saat itu Dewa hanya diam melihat kondisi Adi tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Seriusan Bay, gak apa-apa kan kita turun sekarang? Gue gak enak sama lo. Iya gak apa-apa bang, Puncak gak kemana-mana, masih ada waktu lain. Tapi santai aja bang. Aku masih berusaha menenangkan Adi yang saat itu terlihat sangat panik dan ketakutan. Gak tahu dia mimpiin apa, tiba-tiba aja bangun seperti itu. Bahkan melipat sleeping bag pun dia gak bisa dengan tangan yang terlihat gemetaran hebat. Udah bang, gak usah dilipat, sini masukin aja semuanya. Ucapku mempercepat proses packing dengan memasukkan semua barang di dalam tenda asal-asalan, yang penting masuk. Setelah selesai, aku pun berusaha keluar dari tenda dan sewaktu mau keluar dari pintu tenda, tiba-tiba aku terjatuh agak kencang karena sebuah dorongan yang terasa seperti angin yang menghempas badan ini. Itu yang aku rasakan. Namun dalam penglihatan mataku, itu jelas sebuah bayangan yang terlihat seperti tangan yang sangat besar, seukuran badan manusia. Melihat aku terjatuh, Adi dan Dewa pun berteriak, "Bang, cepat lu pada keluar!" Teriakku mulai panik karena dorongan yang memberikan rasa takut yang sangat hebat. Setelah mereka keluar, aku pun menyuruh Dewa untuk merapikan sisa-sisa kayu arang yang tadi sore sempat ia gunakan untuk menghangatkan badan. "Bang Adi, jangan bengong, ayo bongkar tenda bang, biar cepat kelar." Ucapku mengajak Adi untuk segera membongkar tenda, dan sewaktu kami membongkar tenda, tiba-tiba Adi teriak dengan sangat kencang, "Astagfirullah, bang jangan dilihat, udah diemin aja." Ucapku sedikit membentak karena aku juga melihat kalau di hadapan kita ada sosok hitam berbulu dengan tinggi yang hampir menyentuh atap silter tempat kami mendirikan tenda, yang kurang lebih sekitar 3 meter. Matanya besar menatap kami dengan warna merah menyala seperti terbakar. Selesai packing tenda, aku meminta Dewa untuk ngebuang setengah air di dirijen agar bebannya tidak terlalu berat. Karena kita nggak tahu perjalanan kita turun ke bawah akan lancar atau terhambat. Saat itu aku mengeluarkan handphone. Waktu itu menunjukkan pukul 22:11 dan saat itu sumber penerangan yang ada di hadapan kami hanya lampu tenda. "Bang, headlamp di mana? Ini yang di luar cuma lampu tenda doang." "Gak tahu Bay, kayaknya masuk di tas lu semua deh." "Yaudah, ini lo aja yang pegang bang lampunya." Ucapku sambil menyalakan flash HP untuk penerangan. Saat semua sudah selesai packing, tiba-tiba Adi mau langsung saja jalan. Seketika aku menarik tasnya dan bilang, "Bang, ntar dulu, doa dulu bang." Kita pun berdoa dan menyatakan maksud kedatangan kami. Kalau kami naik ke Sindoro tanpa ada maksud apapun, apalagi mengganggu ataupun mengusik apapun yang ada di sana. "Jika memang kami tidak diperkenankan datang ke sini, izinkanlah kami pulang." Dan sewaktu aku mengucapkan salam, "Assalamualaikum," terdengar sangat jelas suara gong yang berasal dari belakang kami. Diiringi suara gamelan yang semakin lama terdengar semakin jelas. Adi dan Dewa tiba-tiba lari sangat kencang. Mereka mungkin juga mendengar apa yang aku dengar saat itu. Aku pun langsung berlari mengejar mereka. "Bang, berhenti!" Ucapku menyuruh mereka untuk berhenti. Setelah mereka berhenti, aku pun meminta lampu tenda yang dipegang sama Adi. "Lampu tenda biar gue yang megang.
Lo sama Dewa tolong jalan di kiri dan kanan gue, biar gue bisa ngelihat lo berdua. Karena gak berani untuk melewati jalur setapak di tengah pepohonan teh, aku pun memilih untuk berjalan beriringan melewati jalan besar yang bisa dilewati kendaraan ataupun mobil untuk mengangkut hasil panen. Walaupun agak berputar-putar, namun aku lebih merasa aman lewat jalur tersebut. Di tengah perjalanan tiba-tiba Dewa berhenti kemudian belok ke arah kanan hampir memasuki jalan setapak yang melewati pepohonan teh. Aku pun langsung memanggil dia. Dewa, lo mau kemana? Lewat sini kayaknya lebih cepet dah bang. Tahu dari mana lo? Itu jalan gelap Wak. Udah lewat sini aja jalan bareng-bareng. Kami melanjutkan perjalanan kembali. Lama kami berjalan tapi rasanya gak sampai-sampai. Dan tiba-tiba Adi menepuk pundakku. Bay, kita udah lewat sini. Lo kecapean bang, ini jalurnya emang mirip semua. Lo coba lihat ke kanan. Itu tempat Dewa mau misah sama kita tadi. Terus coba lihat ini, kata Adi menunjuk ke arah sebuah bungkus rokok di bawah kaki kami. Bungkus rokok ini sengaja gue tinggal karena gue ngerasa dari tadi kita cuma muter-muter di sekitaran sini aja. Aku pun mengambil bungkus rokok itu karena gak percaya. Tapi ternyata benar, bungkus rokok itu masih berisi beberapa batang rokok di dalamnya. Aku mulai merasa agak panik dan kami pun berdoa kembali sambil meyakinkan diri kalau kita bisa keluar dari sini malam ini. Kami pun melanjutkan perjalanan kembali dengan hati yang selalu memanjatkan doa, meminta pertolongan agar kami dapat segera keluar dari sini dan pulang ke rumah. Tak lama terlihatlah sebuah bangunan shelter dari kejauhan. Melihat hal itu pikiranku campur aduk antara senang dan takut. Takut kalau shelter yang tadi terlihat itu adalah shelter pos 2 tempat kami mendirikan tenda sebelumnya. Mulai mendekati shelter itu, aku selalu berucap, mudah-mudahan bukan pos 2, mudah-mudahan bukan pos 2. Dan alhamdulillah itu adalah pos 1. Tanpa berhenti kami terus berjalan dan tak lama sampailah kami di jalan aspal keluar dari perkebunan teh. Aku sudah sedikit agak lega di situ, namun masih merasa was-was. Kami terus berjalan dengan pemandangan lampu kota di depan kami yang terlihat sangat indah. Namun saat aku menatap ke belakang, Sindoro tak lagi terlihat. Sudah tertelan kabut, bahkan jalur pendakian yang baru saja kami keluar dari sana itu sudah tidak terlihat. Kami terus berjalan dan sampailah di sebuah bangunan memanjang seperti pangkalan ojek. Kami pun berencana untuk istirahat sejenak di sana. Baru saja aku menurunkan carrier, tiba-tiba suara gemuruh petir terdengar menggelegar diiringi air hujan yang langsung turun dengan derasnya tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. Sambil menunggu hujan reda, kami pun mengeluarkan kompor untuk ngopi dan menghangatkan badan. Sewaktu aku menghidupkan kompor, dari belakang terdengar sebuah suara yang terdengar lirih namun terasa sangat dekat di telinga. Kenapa kamu pergi? Sontak aku langsung menengok mencari sumber suara itu namun tidak menemukan apa-apa. Aku pun berusaha mengalihkan rasa takut itu dengan mengajak Adi dan Dewa mengobrol. Dan terdapat satu percakapan yang membuat aku gak percaya dengan apa yang telah kami lalui, karena benar-benar gak masuk logikaku. Jam berapa dah bang? Jam? Bentar gak kelihatan. Jam 10 bay. Jawabnya sedikit ragu dan dengan muka yang sedikit kaget. Yang bener lu bang, jangan bercanda lah. Aku pun langsung mengeluarkan HP karena gak percaya sama Adi. Dan ternyata benar, di HP ku juga masih menunjukkan pukul 22:11. Berarti kami berjalan dari pos 2 sampai ke pangkalan ojek ini gak ada 1 menit. Gak percaya dengan kejadian yang kami alami, aku pun berpikir, apa ini mimpi seperti waktu di Sumbing? Apakah mungkin saat ini sebenarnya kami masih berada di pos 2? Ah udah, beresin kompor bang, kita turun sekarang. Udah mulai reda juga nih hujan. Ucapku mengajak Adi turun. Aku masih belum bisa mencerna dan sulit menjelaskan apa yang ada dalam pikiranku saat itu tentang kejadian yang kami alami. Setelah packing, aku pun turun dengan perasaan yang campur aduk. Dan dari pangkalan ojek itu, aku terus memperhatikan jam di HP-ku. Dan saat itu waktu telah berjalan normal. Setelah 2 jam perjalanan, sampailah kami di persimpangan jalan antara Dieng dan Tambi. Di sana kami pun masuk ke dalam masjid dan beristirahat. Pagi hari setelah sholat subuh, kami pun keluar masjid untuk memasak nasi dan sedikit bekal logistik kami yang masih sangat banyak saat itu, sambil menunggu bus ke arah Wonosobo untuk pulang ke rumah Adi. Singkat cerita, kami sampai di rumah Adi dan di sanalah dia bercerita mengenai mimpi yang dia alami, yang membuat dia benar-benar ketakutan sampai mengajak kami untuk turun malam itu juga.
Jadi dalam mimpinya Adi berada di sebuah desa yang dia pikir itu adalah desa yang diceritakan oleh petani yang ia temui sewaktu di pos 2. Sebuah desa yang terlihat kaya dengan makanan, buah-buahan serta penduduknya yang menawan. Namun saat itu dia tidak berada di desa itu sebagai tamu, melainkan sedang diikat di sebuah pohon besar di tengah desa dan sedang disiksa oleh beberapa sosok kerdil yang menyayat kulitnya dengan pisau kecil yang agak melengkung. Menurut Adi, dia nggak tahu pisau yang digunakan itu entah itu senjata khas atau hanya pisau biasa. Yang dilihatnya hanya sebilah pisau kecil, namun semua sosok itu menggenggam senjata yang serupa. Sampai di satu titik di mana perut Adi mulai ditusuk-tusuk, ia pun meronta-ronta kesakitan dan akhirnya terbangun. Itulah mengapa dia sangat ketakutan dan mengajak kami turun. Singkat cerita, setelah istirahat, aku memutuskan untuk pulang naik bus menuju ke Lebak Bulus pada sore hari tanggal 31 Desember 2012. Dan aku pun merayakan tahun baru di dalam bus dengan sedikit rasa penyesalan. Seharusnya malam ini aku ada di puncak Sindoro. Tapi satu sisi diri ini yang lain mengatakan, sudahlah, gak usah dipikirin, beruntung lo bisa keluar dan selamat sampai sini. Aku pun sampai di Lebak Bulus sekitar pukul 5 pagi dan langsung mencari angkutan untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah itu sudah pagi dan baru saja aku menginjakkan kaki di teras rumah, tiba-tiba Adi menelpon. Bay, lu udah sampai rumah? Udah bang, baru banget nyampe nih. Habis pesta kembang api di dalam bus. Tapi Adi membalas lagi dengan nada yang semakin lemes. Berita duka, Bay. Ada yang meninggal di Sindoro. Innalillahi. Kapan bang? Semalam 2 orang. Gue gak tahu kenapa jadi kepikiran kejadian kemarin. Ya gue mikirin mungkin kalau kita gak turun kemarin, nama kita yang ada di berita sekarang. Karena kaget setelah mengakhiri telepon, aku pun langsung mencari berita di internet dan ternyata benar 2 orang meninggal di kawah Sindoro saat malam tahun baru 2013. Menurut tim evakuasi, mereka meninggal lemas akibat menghirup gas beracun di kawah Sindoro. Mari kita panjatkan doa bagi mereka yang terkena musibah. Semoga amal ibadah almarhum diterima dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Sekian. Dan terima kasih buat Ahmad Baihaqi yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Slamet memohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Kang Slamet pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.